Halo Taurus, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, di pre-shuffle kamu tuh aku dapat pesan gini. Em, Mungkin kamu dihadapkan pada posisi sulit gitu, membuat pilihan, membuat keputusan, atau kayak ini mempengaruhi nggak cuma satu pihak gitu, ada kepentingan orang banyak, tapi gini, aku mendapat pesan ini, kamu lakukan hal yang benar gitu dalam situasi ini, bukan yang baik tapi hal yang benar. Contoh ya, contoh hal yang baik dan yang benar gitu. Kalau misalnya pakai contoh, misalnya di perusahaan, ini contoh aja, ada orang dalam terus masukin kenalannya, pasti kenalannya itu berpikir oh ini orang baik gitu. Tapi kalau secara secara kayak etika gitu, secara norma, apakah itu hal yang benar? Sementara ada orang-orang lain yang masuk pakai jalur kompetisi, yang berusaha dengan proses-proses, misalnya interview, misalnya tes. Nah, seperti itu contohnya, dan ini bisa diaplikasikan dengan banyak hal lain di hidup kamu. Hal yang baik itu belum tentu benar, tapi hal yang benar itu pasti baik gitu. Karena di situ ada, menurut aku ya, kita ada kompas moral sebenarnya di dalam diri kita. Kita tahu lakukan hal yang benar, dan aku nggak tahu ini konteksnya buat kamu apa gitu ya, dalam aspek apa kehidupan kamu. Cuman ini sebuah reminder aja, ada yang perlu mendengar hal ini. Oke, sebelum lebih lanjut lagi kita lihat dulu ya. Eh, Satu lagi, di tema pre-shuffle kamu dibutuhkan penyesuaian gitu. Dibutuhkan penyesuaian, entahlah itu adaptasi, entahlah itu mungkin ngerem emosi kamu dikit, atau ngikutin aturan-aturan tertentu. Nanti kita lihat ya adaptasinya itu, penyesuaiannya itu berhubungan dengan apa. Nah, tema besar kamu adalah Queen of Wands, dikonfirmasi sama Hermit gitu. Menurut aku Queen of Wands itu energinya yang keluar gitu, sementara Hermit Hermit itu energinya ke dalam. Keluar Queen of Wands itu dalam artian bergerak, on fire gitu. Um, Dilihat orang juga bisa gitu, kayak ada sesuatu yang magnetik tentang dirinya. Sementara Hermit itu adalah energi introspektif, menjauhi keramaian, energi kontemplatif juga bisa. Makanya ada tema penyesuaian, kayak di satu sisi kalau lagi kamu on fire, atau kayak ada yang mau kamu lakukan, atau tadi kayak kamu melihat peluang-peluang tertentu, di satu sisi kamu juga punya momen gitu, menganalisa, mengkontemplasikan hal tersebut, apakah itu nggak cuma untuk kebaikan kamu atau benefitnya buat kamu aja, tapi juga mungkin ada orang-orang atau pihak tertentu atau situasi yang juga merasakan impactnya untuk action kamu gitu ya. Nah, aku melihat tema seperti itu juga, mungkin ini ada hubungannya dengan semacam interaksi, keterhubungan kamu dengan orang-orang tertentu, menyeimbangkan juga gitu. Kalau misalnya kayak aku melihat King sama Queen of Wands itu energinya apa ya, sosial gitu. Ini juga menyeimbangkan, jadi makhluk sosial itu boleh, tapi juga kamu harus apa ya, bisa gitu. Bisa juga untuk cukup, merasa cukup dengan diri kamu. Seperti itu. Ini tema besar, jadi kayak menyeimbangkan aspek keluar dan juga aspek ke dalam. Jadi tema besar kamu sekitaran kamu nonton reading ini. Terus gini ya, yang jadi blessing kamu adalah strength, dikonfirmasi sama Hierophant. Strength itu adalah mungkin kamu kayak banyak melakukan inner work, atau melakukan sebuah usaha gitu, melakukan hal tertentu untuk mencapai hasil tertentu juga. Karena strength itu kayak aku melihat konsistensi, melihat juga kayak kamu menaklukkan sisi shadow kamu juga bisa, atau kayak mendisiplinkan diri kamu juga bisa, dan posisinya di blessing kamu. Jadi hal-hal itu yang kamu usahakan selama ini kayak membawa gitu, membawa blessing atau membawa sesuatu yang positif ke dalam hidup kamu. Terus dengan Hierophant, kayak aku melihat gini, tema juga tentang berdoa, berbicara sama apa ya, higher power, atau apapun yang resonate sama kamu, entah Tuhan, universe, semesta, Allah, atau apapun gitu ya. Kayak berkomunikasi dengan higher power. Karena gini, di oracle, salah satu oracle-nya itu yang paling pojok kanan itu tadi ya, kalau kamu udah lihat, itu adalah higher power. Nah, higher power tuh berbicara seperti itu, kayak berdoa, berkomunikasi. Terus ketika, kalau misalnya kamu dihadapkan pada situasi, kamu kamu merasa, oh maksudnya kebijaksanaan gue, pemikiran gue mungkin gak cukup gitu, mungkin gue perlu tadi ada energi hermit, berkontemplasi gitu, atau berdoa tadi, meminta guidance, meminta petunjuk, atau meminta jawaban. Nah, itu salah satu oracle kamu berbicara seperti itu juga. Hierophant juga bisa berbicara seperti itu, karena ini berhubungan, Hierophant itu berhubungan dengan
dengan itu tadi keagamaan, sesuatu yang sesuatu yang diwariskan turun-temurun, semacam tradisi, semacam filosofi juga bisa. Bisa jadi juga sebagian dari kamu ada doa yang terjawab, ada doa yang terwujud. Karena posisinya Hierophant itu ada di blessing kamu. Nah, juga komitmen kamu, kayak aku melihat komitmen dengan string itu kayak komitmen, konsistensi dan dedikasi itu kayak membawa sesuatu, tadi aku bilang sesuatu yang positif. Terus oracle yang berikutnya adalah by the book. By the book itu kayak mirip sama Hierophant. Ada yang karena sudah berlangsung lama gitu, diwariskan turun-temurun. Ada gini, ada hal-hal yang sudah berlangsung lama itu bisa kita ambil positifnya gitu. Ada memang yang perlu berubah, tapi ada juga yang bisa kita lihat positifnya dan tetap kita terapkan sampai saat ini. Nah, by the book tuh berbicara seperti itu, tentang aturan, tentang ajaran-ajaran tertentu, tentang tradisi-tradisi tertentu. Mungkin kalau pakai contoh dalam sebuah organisasi, aturan mainnya yang sudah berlangsung lama gitu, ada hal tertentu misalnya tentang peraturan-peraturan apalah gitu, gimana terhubung dengan rekan kerja. Nah, itu kan contoh tradisi, contoh aturan yang berlaku di suatu tempat atau di organisasi tertentu, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah, kenapa tadi aku bilang di awal tentang membuat pilihan, kayak sesuatu yang signifikan gak cuma untuk diri kamu atau orang tertentu, situasi signifikan di sekitar kamu. Karena di sini ada fork in the road itu muncul ketika kamu dihadapkan di persimpangan jalan gitu, kayak membuat keputusan yang signifikan atau kayak bertanya setelah ini mau kemana. Makanya tadi ada tema berbicara, bukan berbicara kayak berbicara sama Tuhan, sama semesta, meminta petunjuk, berdoa juga bisa gitu ya. Dan juga tadi melakukan hal yang benar. Terus sebagian dari kamu memang berada di posisi misalnya pemimpin, misal jadi orang yang role model gitu, kayak dilihat banyak orang. Terus juga kayak aku melihat ada sesuatu yang berhubungan dengan image kamu, karena tadi balik ke Queen of Wands, dia itu orang yang dilihat gitu. Nah, influence kamu ini ya, kalau kamu yang resonate dengan pemimpin atau dilihat orang, influence kamu ini dan image, ada kayak tema tentang influence dan image gitu. Cuman balik lagi, kayak ini sebuah reminder aja kalau kamu perlu melakukan hal yang benar gitu ya. Oke. Yang berikutnya di tantangan adalah Page of Swords sama Four of Cups. Page of Cups itu seperti energi waspada, dan aku mendapat pesan gini, perhatikan apa yang kamu komunikasikan dan dengan siapa kamu komunikasikan. Kayak di waktu sekitaran kamu nonton reading ini, kayak bukan waktunya, terutama tadi ketika ada hal signifikan yang perlu kamu putuskan, atau ada image, ada influence, dan juga seperti di persimpangan jalan, kayak perhatikan gitu. Misalnya pun kamu punya kegelisahan gitu, nggak semua orang, terutama orang-orang yang bukan signifikan buat kamu, kayak nggak perlu semuanya di-share kegelisahan kamu, kayak kamu mau ngapain setelah ini, apa yang kamu mau putuskan, karena nggak semua orang pertama gitu mengerti kamu atau punya intensi yang baik atau kayak netral gitu ya. Nggak usah lah ngasih input, ngasih solusi atau ngasih pemikiran, netral aja dulu, belum tentu semua orang seperti itu. Nah, kalau setelah cerita malah tambah mumet gitu kan, atau mengatakan hal-hal yang bikin kamu malah malah down, atau malah semakin parno atau semakin kusut. Nah, ini yang perlu kamu perhatikan gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah Three of Pentacles dan Temperance. Nih, yang tadi aku bilang ada sesuatu tentang penyesuaian, adaptasi, terhubungan dengan orang lain, karena Three of Pentacles ini bisa berhubungan dengan pekerjaan, bisa juga kolaborasi gitu. Interaksi kamu dengan misalnya rekan kerja, rekan bisnis, dan Temperance itu kayak menyeimbangkan, menggabungkan dua hal atau lebih dan mentransformasi gitu. Terus kalau di kartu klasik juga dia itu kakinya satu napak di air kan, satu napak di darat gitu. Jika ada situasi yang mungkin atau interaksi yang mungkin akan memancing emosi kamu, nah ini sebuah reminder gitu. Ini udah aku kasih intro, kamu akan punya waktu untuk tadi ya, ngerem sejenak, tarik nafas sebelum kamu bereaksi, sebelum kamu mengatakan hal-hal yang mungkin nggak perlu dikatakan atau kamu sesalin nanti gitu. Tapi semoga enggak gitu. Nah, tadi aku bilang kenapa tentang berdoa, berbicara dengan higher power gitu. Di sini kayak banyak kartu yang berbicara tentang berdoa, tentang keagamaan, Four of Swords, tadi higher power juga. Tadi di awal juga ada Hierophant.
Kayak Tuhan semesta tuh mau berbicara sama kamu, cuman masalahnya kamu kayak memberi ruang nggak? Kayak mengambil waktu bener sendiri kamu berbicara gitu, atau, kamu cukup atentif nggak? Karena kadang cara Tuhan, cara semesta berbicara itu bukan dengan cara kita berkomunikasi gitu, dengan sesama manusia, dengan tanda-tanda, dengan pesan-pesan tersirat, seperti itu ya. Oke, semoga ini bisa dipahamin dan terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.